Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu khususnya di daerah Purwakarta. Saya Bidan Ayy Rukiah. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran kepada ibu-ibu semua tentang tanda bahaya pada masa kehamilan. Mudah-mudahan materi yang akan saya sampaikan ini bermanfaat buat ibu semua, terutama bagaimana hal tersebut menjadi pengetahuan ibu-ibu di masa pandemi ini ya. Mungkin ibu-ibu tidak bisa kontrol ke bidan, kemudian mungkin informasi yang didapatkan juga masih kurang, sehingga di sini saya akan memberikan informasi terkait tanda bahaya pada masa kehamilan. Pertama, ibu-ibu harus tahu ya apa sih yang dimaksud dengan kehamilan. Tentu ibu-ibu sudah ini semuanya lagi dalam masa kehamilan, tetapi ibu sendiri tahu nggak, paham nggak apa sih yang dimaksud dengan kehamilan? Kehamilan adalah suatu keadaan di mana janin dikandung dalam tubuh wanita kemudian diakhiri dengan proses persalinan. Nah, sekarang nih ibu-ibu kan sedang mengandung seorang calon bayi atau janin ya di dalam rahim ibu sendiri. Itu yang dimaksud dengan kehamilan. Dan nantinya kehamilan tersebut akan diakhiri dengan sebuah proses persalinan. Nah, rata-rata proses kehamilan secara normal itu antara 38 sampai 40 minggu. Dihitung mulai dari hari pertama haid terakhir. Bagaimana cara menghitung hari pertama haid terakhir? Bulan misalnya sekarang ibu lagi udah telat haid 1 bulan merasa. Nah, pada bulan kemarin ibu itu pertama keluar darah di tanggal berapa? Misalnya tanggal 5. Kemudian habisnya haid itu misalnya tanggal 10. Nah, yang dihitung bukan tanggal 10-nya tetapi tanggal 5-nya. Itulah yang dimaksud dengan hari pertama haid terakhir. Jadi pada saat Bu Bidan itu menanyakan, ibu kapan hari haid terakhirnya, jangan disebutkan tanggal 10-nya, akan tetapi tanggal 5 pada saat keluar darah bulan terakhir ibu haid. Itulah nanti bidan akan menghitung usia kehamilan. Nah, kehamilan sendiri itu terbagi dengan 3 trimester. Nah, trimester dalam kehamilan itu ada setiap satu trimester itu 3 bulan lamanya. Trimester pertama di mana periode pertama masa kehamilan yaitu usia kehamilan 0 sampai 12 minggu. Kemudian, jadi ibu harus ingat ya, sebelum ke tanda bahaya yang terjadi pada ibu selama masa kehamilan, ibu ini harus menghafal dulu trimester tersebut selama kehamilannya itu terbagi 3 trimester. Setiap trimesternya itu terbagi selama 3 bulan ya. Trimester pertama 0 sampai 12 minggu. Yang kedua, pada masa kehamilan 13 sampai 28 minggu, dan trimester ketiga atau trimester akhir itu periode ketiga masa kehamilan 29 minggu sampai masa persalinan. Nah, macam-macam apa aja sih macam-macam tanda bahaya pada kehamilan? Nih, seperti halnya dijelaskan pada gambar yang ada di foto ini ya. Di sini ibu mengalami perdarahan. Perdarahan yang terjadi pada ibu hamil itu sifatnya tidak normal ya, karena perdarahan yang terjadi pada masa kehamilan, apalagi pada awal kehamilan yang ada tandanya berwarna merah, kemudian jumlahnya banyak, melebihi 1 gelas lah kalau kita hitung ya, atau melebihi sampai 500 cc, atau disertai dengan nyeri perut yang sangat hebat ya, itu bisa dikatakan sebagai perdarahan. Perdarahan yang tidak normal juga terjadi pada kehamilan lanjut. Jadi tadi ya diingatkan kembali bahwa ada kehamilan trimester awal atau trimester 1 dan ada kehamilan pada trimester 2 atau trimester 3 atau kehamilan pada kehamilan lanjut. Jadi darahnya berwarna merah banyak dan kadang-kadang tetapi tidak selalu disertai rasa nyeri. Jadi ada 2 macam Bu. Nah, kemudian apa sih
yang menyebabkan perdarahan pada kehamilan muda itu biasa karena adanya keguguran ya atau abortus, kemudian ada kehamilan anggur ya atau mola hidatidosa kalau istilah kedokterannya. Kalau di sini saya jelaskan sangat banyak, akan tetapi Ibu jika mengalami hal demikian, Ibu harus segera datang ke petugas kesehatan. Atau pada kehamilan lanjut terjadi perdarahan bisa karena plasenta lepas sebelum waktunya, atau solusi plasenta dalam istilah kedokteran, atau plasenta yang tertanam di daerah bawah atau tidak tertanam pada tempat yang semestinya, atau plasenta previa. Nah, dan yang kedua, jika ibu mengalami ketuban pecah sebelum waktunya, tadi udah dikatakan ya Bu ya, masa kehamilan trimester 3 itu 29 minggu sampai persalinan. Tetapi yang normal kehamilan sampai persalinan itu adalah 38 sampai 40 minggu. Nah, jika ibu belum waktunya melahirkan, misalnya belum waktu usia kehamilannya belum 38 minggu, tiba-tiba ibu mengeluarkan cairan ya. Nah, itu bisa dikatakan ketuban pecah dini. Akan tetapi ibu harus bisa menyeleksi jenis cairan ini. Apakah cairan ini bisa ditahan atau tidak? Karena ada dua jenis yang keluar dari kemaluan ibu itu ya, seorang perempuan itu bisa perempuan lagi hamil ya, bisa air kencing atau air ketuban. Akan tetapi kita tahu kalau air kencing itu bisa ditahan mau keluarnya. Jadi pada saat kita mau kebelet pipis, kita tidak langsung mengeluarkan air pipis itu, kita tahan dengan mengerutkan daerah kemaluan, pasti nggak akan keluar air kencing. Nah, kalau air ketuban itu nggak bisa ditahan Bu. Mau sekuat tenaga kita mengerutkan daerah kemaluan, tetap air itu keluar. Kemudian pada saat ketuban pecah, kita yakin bahwa kok cairannya tidak bisa keluar menurut Bu Bidan, ini adalah kemungkinan ketuban pecah sebelum waktunya, dan saya harusnya ini belum waktunya lahir, saya baru misalnya 28 minggu atau misalnya baru 35 minggu gitu. Itu harus segera periksa ke tenaga kesehatan. Apalagi ketubannya itu disertai dengan warna yang mungkin bercampur darah, warna yang bercampur kehitam-hitaman, itu janinnya di dalam kandungan itu sangat berbahaya dan ibu harus segera datang ke tenaga kesehatan. Yang ketiga adanya kejang. Kejang-kejang dalam kehamilan ini merupakan gejala dari eklampsia. Mungkin kalau di daerah-daerah ada beberapa asumsi bahwa ibu hamil yang kejang itu dia kesambet. Nah, ibu-ibu jangan percaya, itu hal yang tidak, kalau dari segi kedokteran itu tidak ada dalam ininya. Jadi jika ibu mengalami kejang-kejang, itu harus segera bawa ke tenaga kesehatan. Kalau bahkan ini harus ke rumah sakit karena ini adalah tanda dari mengalami eklamsi. Eklamsi ini sebenarnya tidak langsung mengalami kejang. Dia biasanya sebelumnya ditandai dengan misalnya tekanan darahnya lebih dari 160 per 100 ya. Ibu misalnya bulan kemarin kontrol ke bidan. Terus ibu tuh dikatakan bahwa ibu tekanan darahnya tinggi 160. Kemudian diperiksa kencingnya terhadap kadar protein, ternyata positif. Ditambah lagi ibunya bengkak-bengkak. Nah, sebelum kejang biasanya ibu juga mengalami pusing yang tidak bisa ditahan, penglihatannya kabur ya, buram, kemudian nyeri di sini nih Bu, di jidat itu yang tidak bisa ditahan. Itu hati-hati, harus segera ke tenaga kesehatan karena kalau sudah kejang seperti ini sangat berbahaya. Kalau misalnya berbahaya kepada siapa? Kepada ibu maupun kepada janinnya. Kemudian yang keempat adalah tanda bahaya yang keempat, gerakan janin lemah atau tidak ada. Nah, pada saat ibu-ibu hamil itu harus selalu tiap hari gerakan janin itu harus dirasakan Bu. Dalam 24 jam terakhir
itu gerakan janin yang dalam kandungan kalau memang sudah bergerak dan usia kehamilan lebih dari 4, di atas 4 sampai 5 bulan ya Bu ya. Kalau belum di atas 4 sampai 5 bulan biasanya belum terasa tuh gerakan janinnya. Kalau sudah 4 sampai 5 bulan itu udah mulai ada kedutan-kedutan. Bahkan kalau udah 7 bulan gerakan janin sudah mulai aktif. Jadi ibu harus sering periksa tiap hari. Dalam sehari gerakan janin itu harus lebih dari dalam 24 jam ya harus lebih dari 10 kali. Kalau gerakan janin sudah mulai melemah atau bahkan tidak ada, ibu jangan diemin aja, ibu harus segera periksa ke tenaga kesehatan karena itu yang dikhawatirkan bayi janin mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam 1 jam gitu. Nah, jadi diperhatikan kalau misalnya bayinya tidak bergerak dalam 3 kali dalam 1 jam atau 10 kali dalam 24 jam itu harus diwaspadai. Kemudian yang kelima adalah konjungtiva pucat. Konjungtiva pucat itu dari sini loh Bu, nih ya, nih dari kelopak mata yang bagian dalamnya. Itu ibu harus sering ngaca nih. Misalnya di depan kita ada kaca. Ibu perhatikan tanpa harus diperiksa oleh orang lain, ibu harus bisa memprediksi bahwa, waduh, kok saya ininya pucat ya. Kemudian bahkan bisa terlihat dari bibir. Kalau kita tidak pakai lipstik, ibu tidak pakai lipstik, bibirnya pucat. Muka juga terlihat pucat. Ibu jangan diemin aja. Segera periksa ke tenaga kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan hemoglobin atau kadar zat besi di dalam darah. Nah, kalau misalnya kadar zat besi di dalam darahnya kurang dari 11 gram persen pada trimester 1, ya tadi ingat lagi ya trimester 1, dan 3 kurang dari 10,5 gram persen pada trimester 2 itu harus diwaspadai. Nah, apa yang harus dilakukan? Biasanya ibu akan mendapatkan suplemen tambahan zat besi dari bidan, kemudian ibu juga harus mendapatkan konsumsi makanan yang mengandung kadar zat besi. Nah, kemungkinan apa sih yang terjadi? Banyak hal ya Bu ya. Jadi kalau pada trimester 1 dan 1 itu biasanya ibu malas makan ya, malas makan, sering muntah, sering mual, makanan apa yang dimakan kadang-kadang keluar lagi. Nah, kalau pada trimester 3 itu sudah terjadi peningkatan cairan di dalam tubuh sehingga darahnya semakin mengencer sehingga kadar Hb-nya menjadi turun. Tetapi ingat tadi tidak boleh kurang dari 11 gram persen. Kalau masih 11 gram persen masih dikatakan dalam batas normal. Nah, kalau pada trimester 2 itu tidak boleh kurang dari 10,5 gram persen. Kemudian keenam adalah demam tinggi. Demam itu bisa mengidentifikasi adanya penyakit infeksi pada ibu. Jadi kalau misalnya ibu mengalami demam tinggi, apalagi di sekitar ibu mungkin ada yang batuk pilek dan lain sebagainya, apalagi sekarang ibu lagi masa pandemi seperti ini, ibu harus segera curiga, jangan didiemin aja. Ah ini mah masuk angin, ah ini mah mungkin kecapean karena lagi hamil. Tidak. Apalagi kalau suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat Celcius, ibu harus ingat ibu lagi hamil, ibu harus sayang janin yang dikandungnya. Jadi ibu harus segera periksa ke dokter ya, ingat ke dokter untuk diperiksakan apakah ibu mengalami infeksi yang berat atau hanya kekurangan cairan ya. Bedanya kekurangan cairan itu suhu tubuhnya tidak melebihi dari 38 derajat. Biasanya kalau ibu kurang cairan biasa menaikkan temperatur suhu tapi tidak sampai menggigil ataupun panas tinggi. Kemudian yang ketujuh adalah nyeri perut yang hebat. Nah, nyeri perut yang berkemungkinan menunjukkan masalah yang mengancam jiwa adalah nyeri yang hebat, menetap dan tidak hilang setelah istirahat. Jadi pada ibu hamil itu kan tadi ya, dikatakan ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Nah, kalau trimester 1, nyeri perut tadi ada hubungannya dengan darah yang keluar, perdarahan. Kemungkinan ibu mengalami keguguran disertai dengan nyeri yang hebat atau ada yang namanya kehamilan di luar kandungan ya, kehamilan ektopik terganggu. Jadi kalau ibu mengalami hal ini bisa juga misalnya ibu belum pernah
mengalami usus buntu, bisa juga. Dan itu semua harus dicek sama tenaga kesehatan karena setiap keluhan itu berbeda-beda ya. Kalau ibu merasakan ini aja, nyeri yang hebat, menetap dan tidak hilang setelah istirahat, ibu jangan diemin aja. Ibu jangan merasa bahwa oh ini kurang istirahat, oh mungkin ini kurang makan, oh ini mungkin karena saya kecapean. Tapi ibu harus segera datang ke tenaga kesehatan. Yang kedelapan, mual dan muntah. Mual dan muntah adalah gejala yang sering ditemukan pada trimester awal. Ya, jadi sering Bu ditemukan. Akan tetapi jika mual dan muntah itu sudah berlebihan dan apapun yang ibu makan dikeluarkan kembali dan aktivitas ibu mulai terganggu, ibu lemah, ibu letih, ibu lesu, tidak bisa bangun bahkan itu akan mengganggu sirkulasi darah, akan mengganggu masukan sehingga akan menghambat kepada tumbuh kembang janin yang dikandungnya. Jadi ibu jangan diemin aja. Tapi kalau hanya mual saja ya, kemudian ibu masih bisa makan walaupun sedikit-sedikit tapi sering, kemudian muntah juga hanya mengeluarkan liur aja, tapi aktivitas masih bisa dilakukan, ibu nggak usah khawatir, berarti itu masih dalam batas normal. Tapi kalau ibu sudah mengeluarkan apa saja yang ibu makan, pokoknya ibu makan keluar lagi, ibu minum keluar lagi, lantas ibunya tidak berdaya, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, jangan didiemin ya. Jadi ada yang orang seperti itu ada. Jadi itu sering disertai, biasanya berlangsung selama 10 minggu. Kemudian sakit kepala yang hebat. Sakit kepala yang hebat dalam kehamilan adalah tanda-tanda preeklamsi. Seperti sudah saya jelaskan tadi Bu, ini ada hubungannya dengan eklamsi. Jadi kalau ibu mengalami hal ini juga sama. Apalagi ibu sudah dinyatakan sama bidan, oh ini ibu misalnya, jadi sakit kepala yang hebat itu ada bisa karena anemia, karena ibu kekurangan darah itu bisa menyebabkan sakit kepalanya, bisa karena kecapean. Tetapi kalau ibu sudah disertai dengan tekanan darah tinggi, kemudian apalagi proteinnya positif, hasil protein perisa air kencingnya, kemudian apalagi ada bengkak-bengkak di kaki, tangan ya, bahkan seluruh tubuh sampai ke kelopak mata, ibu jangan diemin saja, itu harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan. Terima kasih, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat ibu-ibu terutama di masa pandemi ini. Semoga ibu-ibu semuanya terutama di Kelurahan Cisereh Purwakarta, ibu-ibu hamilnya sehat semua ya, kemudian bidannya juga sehat semua. Salam saya, mohon maaf saya tidak bisa memberikan hal ini secara langsung kepada ibu-ibu ya. Saya hanya bisa menyampaikan ini lewat daring. Nanti ibu-ibu bisa nonton di YouTube saya ya. Jadi semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.